Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan Republik Indonesia, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, tim pemantau pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dari DPR Republik Indonesia, tim pengawas pemilu Kada Aceh dari DPD Republik Indonesia, Bapak Ketua FKK, Bapak-bapak unsur Muspida Aceh, Bapak Ketua DPRD Aceh, Bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur, Bapak Bupati se-Aceh beserta wali kota se-Aceh, Bapak calon bupati dan wakil bupati serta wakilnya, Bapak Ketua Panwaslu Aceh, Bapak Ketua KIP Kabupaten Kota yang saya banggakan, para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga masih sehat walafiat dan kesempatan untuk menghadiri acara hari ini. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kehebatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat. Bapak-bapak menteri dan para undangan yang kami muliakan, dengan izin Allah, hari ini kita akan melaksanakan acara yang sangat didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh, yaitu deklarasi pemilu kada yang damai, aman dan demokratis dengan tema dilandasi semangat perdamaian, kebersamaan, persaudaraan dan taat kepada aturan. Kita sukseskan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang bermartabat. Selanjutnya perkenan kami melaporkan persiapan pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dalam Provinsi Aceh tahun 2012. Daftar pemilih. Sumber data pemilih bersumber dari pemerintah Aceh sesuai dengan surat keputusan gubernur tertanggal 15 Juni 2011 tentang daftar pemilih potensial pemilu atau DP4. Setelah melalui proses penelitian dari PPS, akhirnya pada tanggal 5 Maret 2012 ditetapkan daftar pemilih tetap pemilu kada gubernur wakil gubernur Aceh tahun 2012 sebagai berikut. 3.245.464 orang. Jumlah TPS 9.786. Kemudian tahap pencalonan. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan dan keputusan KIP Aceh nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
dan Wali Kota Wakil Kota dalam Provinsi Aceh tahun 2011. KIP Aceh telah menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 8 Maret 2012 dengan nomor urut masing-masing sebagai berikut. Nomor urut 1, nama calon Tunku Haji Ahmad Tajuddin Abi, calon gubernur. Berpasangan dengan Insinyur Haji Tuku Suryansyah MSI, calon wakil gubernur. Nomor urut 2, Dr. Hewan Irwandi Yusuf, calon gubernur. Berpasangan dengan Dr. Insinyur Muhyan Yunan MSI, wakil gubernur. Nomor urut 3, Profesor Dr. Haji Darni M. Daud MA, calon gubernur. Berpasangan dengan Dr. Ahmad Fauzi MAG, calon wakil gubernur. Nomor urut 4, Haji Muhammad Nazar, calon gubernur. Nova Iriansyah MT, calon wakil gubernur. Nomor urut 5, Dr. Zaini Abdullah, calon gubernur. Berpasangan dengan Saudara Muzakir Manaf, calon wakil gubernur. Selanjutnya di tingkat kabupaten kota telah ditetapkan oleh KIP masing-masing kabupaten sebagai berikut. Saya tidak akan membacakan satu persatu di kabupaten kota karena sudah diumumkan secara meluas. Jumlah pasangan di kabupaten 103 pasang, 43 pasang memasuki jalur partai politik, dan 60 pasang dari jalur perseorangan. Dalam waktu singkat, KIP Aceh akan mengumumkan jadwal kampanye bagi pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Kegiatan penting lainnya selama masa kampanye adalah hari pertama kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 22 November, kami ulangi, pada tanggal 22 Maret, itu adalah acara penyampaian visi dan misi calon di depan forum sidang DPR Aceh. Bapak Menteri, para undangan yang kami muliakan, demikianlah laporan kami, dan marilah kita berdoa semoga pemilu kada Aceh terlaksana tepat waktu, yaitu pada tanggal 9 April 2012. Terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya, khususnya Pemda Aceh atas segala bantuannya. Demikian juga kepada UNDP yang sudah berpartisipasi maksimal dalam acara-acara seperti ini. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua KPU Republik Indonesia kiranya berkenan memberikan pengarahan dalam launching Pemilu Kada Aceh tahun 2012. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Aceh Bapak Insinyur Tarmizi Akarim MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qaili fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim. Mengawali sambutan kami atas nama pemerintah Aceh, betapa dengan penuh kemuliaan kami ingin menyampaikan penghormatan sekaligus rasa syukur dan terima kasih kami. Pertama sekali adalah
atas kehadiran sediaan Bapak Menko Polhukam beserta jajaran beliau yang cukup lengkap pada pagi hari ini dari Jakarta, yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Bapak Menpan, Bapak Kapolri, dan juga yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI beserta seluruh rombongan DPR RI, Bapak Ibu yang sejak kemarin sore Pak Menko sudah di sini, beliau sudah bersama kami beberapa kegiatan. Ketua KPU yang terus-menerus berjuang sehingga hari ini bisa telah seperti ini. Ketua KIP yang tadi baru kita dengar bagaimana sudah tahapan-tahapan yang sudah berhasil kita laksanakan. Pemerintah sudah memfasilitasinya dengan bagus. Beserta KIP Kabupaten Kota seluruhnya yang berhadir dari Panwas Pemilu Provinsi Aceh, dan yang sangat kami cintai para calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, yang saya kira di negeri ini berada pemilu kada yang 137 pasang kita laksanakan sekaligus. Subhanallah. Saya kira peristiwa ini merupakan peristiwa yang patutlah pada pagi hari ini kami terutama sekali dari pemerintah daerah menyampaikan dengan sedalam-dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah, bahwa peristiwa ini adalah, kalau kita ingin membayangkan bagaimana Aceh masa depan, maka rahmat Allah untuk Aceh, mudah-mudahan inilah jawaban kita pada hari ini gitu. Insyaallah dengan hati yang tertaut begini rupa, maka kita berdoa semoga berkah itu pula ya Allah akan lanjutkan di daerah yang kita cintai ini. Saya berhari-hari Pak Menko, ketika Pak Mendagri melepaskan saya harus kemari, hari-hari sudah dengan bapak-bapak dan saudara-saudara kami di sini, bahwa kami mengungkapkan begini Pak Menko, yang akan kita laksanakan adalah hajatan rakyat atau pesta demokrasi yang sering kita sebutkan. Tidak ada pesta pada suasana batin kita tidak bahagia. Pesta itu dilaksanakan oleh batin kita sangat-sangat berbahagia. Dan ini pula Pak Menko yang sudah dicoba wujudkan, saya sudah menjadi saksi Pak Menko, daripada calon-calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sudah berusaha sekuat tenaga untuk membangun suasana kebahagiaan itu. Saya kira pada pagi hari ini pantaslah kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Seraya berdoa, ya Allah sehatkan mereka ya Allah. Bangun kecintaan antara mereka ya Allah. Karena kecintaan itulah yang akan dinikmati oleh rakyat Aceh untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam sambutan yang sangat singkat kami pada hari ini, kami ingin menyatakan bahwa pemerintah daerah, apa yang dilaksanakan oleh KIP Panwas, kami berada bisa di samping, bisa di belakang, di mana saja untuk mensupport apa saja agar terlaksananya hajatan rakyat yang sangat-sangat monumental ini. Hari-hari kami dengan KIP dan Panwas, kami katakan bahwa domainnya adalah domain KIP. Apa yang di depan, tetapi kami bangun hubungan-hubungan begitu. Ketua DPRA beserta seluruh jajaran, kita berdampingan. Kenapa? Supaya tidak ada ruang yang kemudian menjadi alasan lagi untuk kita gitu. Untuk kita berpikir bahwa tanggal 9 bulan 4 ini insya Allah bahwa itu akan kita laksanakan pilkada itu dengan baik. Tekad itu yang kemudian kita ingin bangun bersama-sama gitu. Tadi Pak Menko menanyakan kepada saya, Pak Tarmizi, kira-kira partisipasi rakyat bagaimana? Beliau sangat concern dengan partisipasi rakyat. Itu pula concern oleh Pak Mendagri bahwa
Inilah yang kita sudah melihat di mana-mana, di mana pelosok. Rakyat berbahagia. Kebahagiaan itu ingin kita sambut. Kebahagiaan itu ingin kami sampaikan kepada para calon kita, Pak. Bapak sambut kebahagiaan rakyat yang demikian rupa. Hari ini Pak Menko, sebetulnya kami akan mengundang seluruh para pendukung kandidat di seluruh Aceh. Tapi kami berpikir betapa susahnya masyarakat seluruh Aceh dengan pada saat yang kami mendadak, kami begini kemari di jalan, di mana tempat-tempat dia harus mencapai kemari, tentu akan merepotkan masyarakat kita. Ini pertimbangan-pertimbangan kita, sehingga hari ini barangkali dari calon dari kabupaten kota, namun ada dari masyarakat yang berdekatan dengan matanya, yang tidak repot untuk datang, dan tidak membuat suasana masyarakat menjadi susah payah. Tetapi hari ini peristiwa ini disaksikan di mana lorong, di mana desa, di mana kampung. Gitu. Apa yang kita laksanakan bersama-sama, apa yang menjadi tekad niat murni kita pada hari ini. Kemarin, dulu 3 hari yang lalu, betapa kami bersyukur kepada Allah. Pak Kapolda dengan seluruh jajaran membuat komunikasi pilkada damai. Damai adalah kata-kata yang Allah berkahi. Hanya orang-orang sabar yang bisa melakukan perdamaian itu. Kenapa? As-sabru ziha, sabar cahaya yang gilang gemilang. Kita ingin miliki cahaya itu di Aceh, subhanallah. Dan kemarin para wakil gubernur dan para calon gubernur dan calon wakil gubernur bersama-sama, saya kira tidak ada kata yang paling indah kita dengar di kuping kita. Di kuping semua masyarakat sudah disampaikan oleh pers, rekan-rekan pers yang sangat saya cintai, mengatakan bahwa apa? Kami calon gubernur, wakil gubernur siap menerima, bersyukur kepada kemenangan dan siap menerima kekalahan, dan kami akan bersatu padu. Gitu. Apakah kata-kata itu tidak indah untuk kita? Gitu? Subhanallah. Bapak Menko, saat-saat seperti ini di depan Bapak rasanya saya ingin ungkapkan apa saja, tapi bukan sekarang saatnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan kami di dalam menyelenggarakan bersama dengan KIP, dan hati kami ingin mengatakan bahwa hanya modal kita yang paling tinggi di atas segala-galanya. Mari kita bangun kecintaan di antara kita. Kenapa? Dengan gitu kita akan gapai kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Engkau akan gapai kecintaan Allah itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan segala kesalahan kita, kelemahan kita, kekhilafan kita. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Menko Polhukam Bapak Marsikal Purnawirawan Joko Suyanto. Saya protes. Kenapa saya ditaruh di tempat yang dingin? Tadi Pak pejabat gubernur di depan, jadi saya ke depan aja. Ini nggak apa-apa, saya ke Aceh berpanas-panas seperti ini. Berkorban dikit lah untuk rakyat Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Priyo, sahabat saya dari Jakarta sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 dengan segenap anggota tim pemantau, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN, Panglima TNI, Kapolri, terutama sahabat-sahabat kami yang selama kurang lebih 5-6 bulan terakhir ini selalu bertemu, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan seluruh anggota DPRA, pejabat gubernur serta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Majelis Adat Aceh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama pada siang hari ini saya lihat
wajah-wajah yang sangat cerah di hadapan saya, para calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan beberapa di antaranya adalah calon bupati maupun wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Sekali lagi saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih diberkahi, terutama adalah kesehatan. Ada bahasa Madura, health is everything, katanya begitu. Karena without health, everything is nothing. Tanpa kesehatan itu segalanya nggak ada artinya. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, silahkan sakit. Pertemuan pada siang hari ini sungguh suatu prakarsa dan suatu keinginan yang sangat mulia. Pertama dari tema, tadi saya tidak ingin mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak Pejabat Gubernur. Tapi yang kedua adalah tempat. Tempat yang sungguh mulia, tidak hanya sebagai tempat di mana kita melaksanakan ibadah, berdoa ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi ini adalah rumah Tuhan. Sudah berbentuk keinginan kita semua hadir di depan masjid yang sungguh mulia ini disaksikan oleh ribuan malaikat, dan utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari tema dan tempat, makanya pertemuan ini adalah sangat mulia dan sangat tepat. Pagi ini kita, kalau boleh saya mengatasnamakan bapak-bapak calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, adalah suatu momentum untuk mengukuhkan kebersamaan dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan, dan penuh kedamaian untuk kepentingan bagaimana kita membangun Aceh ke depan yang lebih baik. Yang lebih baik bukan berarti yang lalu tidak baik. Harus dalam keinginan kita masing-masing, apakah Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, harus memiliki keinginan dan tekad bahwa di dalam nanti saya menjalankan pemerintahan ke depan harus menjadi lebih baik, sehingga keinginan, cita-cita maupun pelayanan kita kepada masyarakat akan selalu menjadi lebih baik. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, utamanya kepada Ketua Pemantau Independen KIP dan jajarannya. Yang kedua, sudah barang tentu kepada para calon baik dari tingkat gubernur maupun kepala daerah, kabupaten, dan wali kota. Atas yang pertama adalah kesabarannya, pengertiannya, dan keinginannya untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan suasana yang damai itu dulu di Aceh, dan keinginan bersama-sama untuk mewujudkan suatu proses demokrasi yang mengajak semua elemen masyarakat on board, beserta kita sekalian di dalam menentukan ke arah mana pembangunan yang akan dilakukan di Aceh. Karena sebenarnya yang memantau pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh itu tidak hanya rakyat Aceh, seluruh masyarakat Indonesia juga, internasional juga. Bagaimana tahapan yang kedua pemilu kada ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, sementara kita masih berpatokan pada apa yang kita laksanakan 5 tahun yang lalu. Sehingga kalau 5 tahun lalu kita bisa laksanakan dengan proses yang demikian baik, kita menghasilkan suatu proses yang kalau kita melihat suasana kebatinan saat itu sangat mustahil lah kita laksanakan. Kita bisa laksanakan dengan baik. Apalagi dalam suasana yang seperti ini. Saya berharap bahwa ini juga menjadi tekad, menjadi komitmen kita sekalian, bahwa tekad kita pada pagi hari ini sudah tentu akan menjadi keinginan juga seluruh masyarakat Aceh. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa
dinamika yang timbul, yang melanda proses demokratisasi di Aceh, terutama menjelang pelaksanaan pilkada ini, sedemikian rumit, sedemikian memeras tenaga dan pikiran. Banyak aspirasi-aspirasi yang muncul tidak terkira, silih berganti baik dari kelompok yang lain, kelompok satu dan kelompok yang lain. Pemerintah pusat sudah barang tentu memperhatikan semua aspirasi yang ada dan berkembang dan muncul di segenap kalangan masyarakat Aceh, tidak hanya sekedar dari satu dua kelompok yang itu saja. Bapak Presiden pada saat saya pamit untuk mengunjungi Provinsi Aceh pagi hari ini juga menitipkan salam dan salam damai dan salam rindu kepada saudara-saudara sekalian di Aceh. Beliau senantiasa mengikuti perkembangan mulai dari saat bulan Agustus tahun yang lalu, perkembangan demi bulan dan demi tahun. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang seperti ini pada siang hari ini. Semua perbedaan pandangan, semua aspirasi, semua keinginan, debat, kadang-kadang keras, sebagaimana tipikal masyarakat Aceh, kadang-kadang penuh dengan argumentasi, sebagaimana tipikal masyarakat kita, seperti itu. Tapi itu adalah wujud dari bagaimana kita membuka diri di dalam suatu pandangan-pandangan, dan itu hidup dalam alam demokrasi kita. Kalau kita tidak sabar terhadap keinginan-keinginan seperti itu, maka keputusan yang akan kita ambil juga akan tidak penuh dan tidak bulat. Oleh karena itu, kalau kemudian proses demi proses yang demikian dinamikanya demikian tinggi, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat membahagiakan seperti siang hari ini, sudah barang tentu ini adalah peran serta seluruh kandidat, terutama penyelenggara Pilkada Aceh, dan terutama masyarakat, karena masyarakat juga tidak serta-merta bisa diajak untuk berbuat yang tidak baik. Semua sangat menghormati proses itu, sehingga saya berharap, kita semua berharap prosesnya sudah kita lewati dengan baik. Mudah-mudahan nanti di dalam pelaksananya juga kita akan menghasilkan buah yang baik pula. Demokrasi itu adalah hanya alat. Apa yang kita kerjakan nanti mulai dari bapak-bapak pendaftaran sampai dengan kampanye, menarik simpati masyarakat, itu adalah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi tentu alat itu tidak boleh lalu kemudian menjadi sesuatu hal yang mematikan aspirasi, partisipasi, ataupun justru memecah belah masyarakat. Itu yang harus kita hindarkan. Jadi aspirasi, keinginan, partisipasi itu tidak boleh dimatikan, tidak boleh diredam, tidak boleh kita mendikotomikan satu sama lain. Karena itu adalah wujud dari partisipasi masyarakat di dalam bagaimana ikut memberikan pandangan, pendapat, memilih seseorang yang dianggap mewakili diri mereka masing-masing. Karena tujuan utama kita di dalam berdemokrasi, dalam kehidupan bernegara itu sebenarnya tujuan dari pilkada itu bukan sekedar saya untuk mencapai kedudukan, menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota. Tujuan yang utama sebenarnya bukan menggapai kekuasaan itu saja. Dan ada amanah yang lebih dari itu. Karena tujuan utamanya dari proses berdemokrasi yang nanti sampai dengan bagaimana kita rakyat memilih saudara-saudara sekalian adalah bagaimana mewujudkan pembangunan kepada masyarakat yang bapak-bapak dan ibu minta untuk memilih. Bagaimana membangun masyarakat, membangun daerah sebagai tujuan utama. Pertumbuhannya di bagaimana sehingga
apa yang menjadi tujuan utama dari Bapak dan Ibu sekalian itu sangat betul-betul dirasakan secara langsung pertumbuhannya di masyarakat. Sampai saat ini jalan yang kita tempuh demokrasi tadi, proses mulai yang apalagi di dinamika proses demokratisasi yang kita rasakan sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan bulan ini, demikian dinamikanya luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian yang mengikuti perkembangannya, saya kira bagaimana perkembangan dinamika proses sampai dengan pada hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang kita capai tadi, apa yang telah kita sepakati itu kemudian kembali lagi ke belakang. Sehingga biarkan rakyat memilih siapa pemimpin yang terbaik, baik di tataran gubernur, bupati, wali kota, untuk memimpin daerahnya dan membangun daerahnya untuk kepentingan rakyat. Itu yang paling penting. Kalau kita melihat perkembangan 5-6 tahun lalu sejak diawali dengan pilkada yang pertama pada tahun 2006, sudah barang tentu ini adalah momentum bagi rakyat Aceh dipimpin oleh nanti pimpinan baru untuk mengejar ketinggalan dari pembangunan provinsi-provinsi lain di Indonesia ini. Itu juga penting, tapi kalau saya melihat tadi sepanjang perjalanan dari bandara menuju ke sini, kiri kanan bukan main. Sawah, padi, menghijau yang sudah mulai menguning, yang itu tidak bisa kita saksikan pada periode-periode 10-15 tahun yang lalu. Inilah yang harus momentum-momentum seperti ini yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan sekali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya atas keinginan yang kuat, toleransi yang kuat, dan partisipasi yang kuat seluruh elemen masyarakat di dalam proses pembangunan demokrasi kita, khususnya nanti ke depan, membangun Aceh yang bermartabat melalui proses demokrasi ini. Sukses tidaknya, tidak hanya sekedar dalam proses nanti pemilihan kepala daerah ini, ada beberapa indikator. Terutama yang pertama adalah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat Aceh untuk menunjukkan partisipasinya di dalam menentukan pilihannya. Itu yang paling penting. Biarkan mereka secara bebas menentukan pilihannya siapa kepala daerah yang akan memimpin saya nanti, membangun daerah saya untuk kepentingan kesejahteraan kita. Kemudian yang kedua adalah indikatornya adalah harus semakin meningkatkan kohesivitas masyarakat, peran serta kebersatuan, kebersamaan. Karena kalau yang terjadi sebaliknya itu bukan dari tujuan demokratisasi. Dan yang terakhir sudah barang tentu, khususnya bagi teman-teman, bagi para calon maupun para pendukung, mari kita laksanakan suatu kompetisi yang sehat, yang fair, yang tadi itu sesuai dengan judul yang damai, sehingga setiap orang bebas untuk menyampaikan aspirasinya. Itu yang paling penting. Ada 3 indikator penting itu saja apabila kita bisa laksanakan, baik dari aparat penyelenggaranya, kemudian yang terutama para calon dan para pendukung, aparat-aparat keamanan, maka semua itu kita berharap dapat kita jamin hasil yang akan kita peroleh dari proses ini akan menjadi lebih baik ke depan. Kembali kepada proses pentingnya deklarasi damai pada siang hari ini, saya inginkan bahwa saya kira semua masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia tidak menginginkan apabila situasi pada siang hari ini hanya sekedar acara simbolis, acara seremonial, acara datang kemudian tanpa memberikan makna yang dalam terhadap apa yang akan kita kerjakan ke depan. Oleh karena itu, kita semua, tidak hanya yang hadir di sini, masyarakat Aceh seluruh dari Provinsi Aceh, saya kira harus kita menanamkan dalam diri kita masing-masing, mari kita jaga kebersamaan itu dan menyadari bahwa perbedaan antara satu kelompok dan kelompok yang lain, calon satu dan calon yang lain, tim pendukung satu dan pendukung yang lain, itu adalah
hal yang sangat wajar dalam kehidupan demokrasi. Tapi jangan sampai perbedaan itu mengorbankan nilai kemanusiaan lain yang lebih substansi. Keamanan, keselamatan jiwa kita, serta hak asasi orang harus kita hormati satu sama lain. Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar, marilah kita berkomitmen bersama. Pemerintah pusat, Bapak Presiden sangat memperhatikan dan sangat peduli terhadap apa yang akan kita kerjakan ke depan. Membangun Aceh lebih baik, membangun Aceh lebih aman, lebih damai, membangun Aceh secara merata, tidak hanya di satu tempat lain, seluruh provinsi dapat mengejar ketinggalan dengan provinsi-provinsi yang lain. Meskipun dalam 5 tahun ini begitu besar tingkat peningkatan pembangunan di Aceh ini. Tadi juga saya boleh mengulangi, saya kira Pak Tarmizi, pejabat gubernur, yang penting adalah yang kalah harus menerima dengan besar hati, dan seterusnya harus mendukung apa yang menjadi program bupati, wali kota, gubernur terpilih. Sebagai pemenang juga harus merangkul semua sebagai elemen-elemen pendukung untuk membangun daerah kita masing-masing. Demikian, Ibu dan Bapak sekalian, pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi di tengah dinamika yang demikian tinggi, mulai dari pertengahan tahun yang lalu. Pada hari ini kita bisa mewujudkan suatu acara yang yang pada saat itu, pada tahun awal-awal bulan Juli, Agustus, September itu, rasanya saya sangat pesimis, Bapak dan Ibu sekalian, melihat dinamika yang luar biasa di tempat ini. Tapi dengan penuh kesadaran, penuh kesabaran, dan terutama adalah tekad dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mewujudkan acara pada siang hari ini, utamanya adalah ke depan adalah hal yang sangat luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kejernihan kita berpikir, memberikan langkah yang lurus pada tindak dan perilaku kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara dan amanah yang diberikan oleh rakyat pada kita sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Tim Pemantau Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Priyobudi Santoso, kami persilakan. Elok sekali tadi Pak Menko menggambarkan indahnya Aceh hari ini. Hamparan sawah-sawah yang menghijau dan padi-padi yang mulai menguning. Bagus. Ulangnya tetap biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah di tanah air, sebuah deklarasi damai pemilu kada di daerah dihadiri lengkap oleh para calon-calonnya, disaksikan oleh semua pejabat tinggi negara tumplek-blek di bumi Aceh hari ini. Tidak kurang Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN, mantan pejabat gubernur, satu lagi mantan pejabat gubernur juga Pak Mustafa Abu Bakar, Panglima TNI, Pak Kapolri Jenderal Timur Pradopo,
Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Wakil Ketua DPR diampingin 14 anggotanya tumplek-plek di sini ini. Ini seumur-umur saya baru menyaksikan terjadi di Banda Aceh ini. Disaksikan oleh Masjid Raya Baitur Rahman yang sangat legendaris itu. Hari ini nanti akan kita saksikan launching pemilu kada damai untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota se-Aceh. Sebuah peristiwa besar yang menunjukkan bahwa seluruh golongan, seluruh lapisan masyarakat, seluruh siapa saja ia, berpartai maupun tidak berpartai, lokal maupun nasional, semua hari ini seia sekata ialah mempertahankan dan ingin merawat kedamaian Aceh meskipun pemilu kada dilangsungkan. Pemilu kada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota adalah peristiwa yang lumrah, jamak, lazim terjadi di sebuah negara demokrasi. Pemilu kada adalah perintah undang-undang yang harus kita lakukan. Tetapi khusus di Aceh, ternyata pemilu kada lumrah, lazim, perintah undang-undang, tetapi kedamaian Aceh adalah di atas segala-galanya. Kedamaian di bumi Aceh yang kini kita raih dengan gilang gemilang itu merupakan perjuangan panjang yang sangat melelahkan. Melelahkan karena energi tertumpah ruah di sini. Keringat bercucuran, air mata berlinang, bahkan darah. Sempat kita lewati dengan memilukan pergolakan-pergolakan, bahkan tsunami yang menimpa rakyat Aceh yang kita cintai itu harus kita saksikan, dan seluruh penduduk negeri dari Sabang sampai Merauke menangis ikut meratap apa yang terjadi di Aceh. Bapak-bapak, saya dari Jawa Timur, saya menyaksikan saat tsunami yang ada. Orang-orang desa di pedesaan, di lorong-lorong kampung-kampung Jawa Timur saat itu ikut melelehkan air mata terhadap apa yang terjadi di Aceh yang kita cintai ini. Saya mengadakan testimoni itu karena saya selain hadir di sini juga melihat dengan mata kepala saya. Singkatnya, seluruh penduduk negeri merasa prihatin saat itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kemudian kini kita raih kedamaian itu, dan ini merupakan anugerah Tuhan dan merupakan hasil kesabaran yang besar dari seluruh keluarga besar masyarakat Aceh. Akhirnya kami melihat bahwa ini merupakan taruhan yang harus kita pertahankan apapun harganya. Alhamdulillah, Pak Menko, Pak Mendagri, saya dan teman-teman yang sekarang hadir di DPR RI ini ikut terlibat aktif dan sebagai tim inti yang mendesain undang-undang pemerintahan Aceh yang akhirnya hari ini bisa kita laksanakan itu, dan tidak mudah, melibatkan semua komponen, presiden, wakil presiden sibuk, kami pimpinan DPR sibuk, seluruh warga masyarakat Aceh sibuk datang berduyun-duyun ke DPR, menemui kami, meyakinkan ini, itu, dan seterusnya. Dan itu sekarang mutiara manikam yang mahal harganya itu sudah kita pegang bersama-sama. Nah, dalam undang-undang ini pun saya dalam kesempatan berkeliling ke seluruh Indonesia dalam posisi sebagai pimpinan DPR Republik Indonesia memberitahu
kepada provinsi lain tidak boleh iri dan cemburu terhadap Aceh atau Papua yang kita istimewakan itu. Undang-undang ini telah meletakkan, dan itu tidak dipunyai oleh provinsi lain, ialah sebutan kehormatan Wali Nanggruh. DPR-nya pun kalau yang lainnya sebut DPRD Jawa Tengah, DPRD Kalimantan Tengah, DPRD Provinsi Bali, untuk Aceh langsung DPR Aceh. Demikian pula parpol lain tidak peduli, dilarang parpol nasional semua harus ke situ, tapi khusus Aceh boleh parpol lokal. Kalau itu memang mencitrakan diri dan ingin dipertahankan di sini. Demikian pula kalau yang lain namanya KPUD, tadi di sini khusus Pak Ketua tadi pidato namanya membanggakan dan kami semua nggak boleh iri, adalah KIP, Komisi Independen Pemilihan, dan tidak didapatkan di tempat lain, Bapak Ibu. Bukan itu pula terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam, masalah pengelolaan dan penguasaan tanah. DPR bersama dengan Presiden lewat menteri-menterinya lagi berikhtiar agar bunyi undang-undang dan substansi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 itu harus dilaksanakan, dan kita laksanakan secara murni dan konsekuen, dan tak boleh ditafsirkan lagi. Kemarin dalam pertemuan terakhir DPR mengundang Pak Menko, Pak Menteri Dalam Negeri, semua jajaran sepakat. DPR sempat sedikit marah, kok nggak cepet-cepet ini tentang tanahnya gimana, tapi mereka belum meyakinkan ini hanya persoalan waktu karena masih ada sedikit tumpang tindih dengan undang-undang lainnya. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang paling terakhir, ketika kemudian di sini kebentur suatu hal yang menurut hitungan sebanyak orang akan mengganggu nilai-nilai kedamaian tadi, semua kita disibukkan mencari jalan keluar. Berkali-kali saya bicara dengan Pak Menko juga bilang, waduh Mas Priyo, aku juga mumet ini bagaimana cari jalan keluar, mau diundur susah, nggak diundur ciloko, kira-kira gitu. Menteri Dalam Negeri sering komunikasi berkali sama saya nelpon Ketua KPU, Prof, berapa kali saya nelpon, Prof ayo silahkan kita, negarawan kita harus muncul. Profesor Mahfud, Ketua MK, sedikit saya sentil, Prof Mahfud, Anda dulu jadi karena dipilih oleh kami, sekarang saya titipkan negarawan MK, Mahkamah Konstitusi untuk cari jalan keluar. Saya tidak berani intervensi Mahkamah Konstitusi, tapi kita sentuh nilai negarawan Mahkamah Konstitusi untuk itu. Akhirnya dicari sebuah jalan. Mendagri atas nama pemerintah menggugat KPU, dan anehnya KPU seneng digugat oleh Mendagri karena KPU sudah pusing, nggak ada jalan keluar lain. Gimana begitu? Apa payung hukumnya? Ini untuk pertama kalinya kita saksikan orang digugat malah bersyukur, mendongak, yaitu KPU ini saat itu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, akhirnya kita saksikan 5 calon. Coba kita lihat satu persatu. Beliau ini tokoh terbaik yang mewakili aneka ragam warna golongan dari masyarakat Aceh. Calon perorangan diizinkan, padahal undang-undang Aceh sebenarnya melarang itu. Diizinkan. Akhirnya keluarlah orang-orang hebat, Pak Irwandi Yusuf dan wakilnya, kemudian juga Profesor Rektor kita, Profesor Darni Daud. Beliau berkali-kali ketemu saya di ruangan saya. Kemudian buka kartu ya. Semua ketemu dengan kita di sini. Kemudian Abdi Lampisang,
tokoh ulama yang kita hormati, berduet dengan sahabat saya, Suryansa. Ini dari perorangan luar biasa, tiga dan tiga-tiganya orang hebat. Dari Partai Nasional hadir, sahabat kita, Dinda kita, tokoh muda, Pak Nazar, calonnya itu ya, sahabat kami di tim juga ini Mas Nova. Dan juga akhirnya dari partai lokal pun kita tempatkan terhormat Pak Zaini dan Pak Muzakir Manaf yang juga ketemu saya di Jakarta. Pak Irwandi Yusuf juga 3 kali ketemu saya di Jakarta. Hanya Abdillah Misang aja yang tidak, hanya mengirimkan doa saat itu ya. Gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ini kan konfigurasi yang indah sekali. Tugas kita sebagai bangsa adalah bukan menihilkan atau menghilangkan warna-warni itu, karena ini akan menentang kodrat ilahi. Biarlah perbedaan itu masih ada. Tugas kita sebagai pemimpin, sebagai bangsa adalah merawat agar bagaimana keanekaragaman warna-warna itu kita bingkai dalam sebuah taman sari yang indah, seperti indahnya warna pelangi yang serasi. Setuju? Dan akhirnya kelima pasangan dan kemudian pasangan untuk pilihan bupati dan wali kota itu kita pasrahkan kepada rakyat Aceh sepenuhnya, yang mempunyai mandat penuh atas nama Tuhan untuk memilih pemimpin yang terbaiknya. Ibaratnya sekarang kami semua lega, dan seluruh golongan di masyarakat Aceh juga lega. Seluruh instrumen keanekaragaman calon-calon pemimpin terbaik sudah bermunculan. Sepenuhnya kita kembalikan kepada masyarakat Aceh